Hormon kelamin wanita. Hormon kelamin wanita diproduksi oleh ovarum, uterum, plasenta, hipofisis, dan hipotalamus. Berikut contoh tabel dari hormon kelamin wanita. Estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium atau folikel dan korpus luteum dan plasenta. Estrogen berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar manae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus dan proses kelahiran. Ada pula progesteron. Progesteron dihasilkan oleh ovarium atau korpus luteum dan plasenta. Progesteron berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk mempersiapkan implantasi zigot, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar manae, meninggalkan vikositas mukus serviks sehingga menghambat masuknya sperma dan sedikit meningkatkan tubuh LH atau luteinizing hormone. LH luteinizing hormone dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovalasi. FIS atau follicle stimulating hormone. FSH dihasilkan oleh hipotesis. FSH berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel atau sel telur. Ada pula GBRH atau gonadotropin releasing hormone. GnRH dihasilkan oleh hipotalamus. GnRH berfungsi merangsang hipofisis untuk menyekresi LH dan FSH. Ada pula HCG atau human chorionic gonadotropin. HCG disekresikan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi. Hormon HCG berfungsi mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Lactogen placenta. Lactogen placenta atau HPL atau human placental lactogen disekresikan oleh plasenta serta berfungsi merangsang pertumbuhan kelenjar manae untuk mempersiapkan laktasi dan menyediakan energi pada ibu hamil. Berikutnya ada tirotropin chorionic. Tirotropin chorionic disekresikan oleh plasenta, berfungsi meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Relaksin. Relaksin disekretasikan oleh korpus luteum kehamilan pada ovarium dan plasenta. Berfungsi untuk merelaksi serviks dan fibrokartilago pada simfisis pubis sehingga memudahkan kelahiran. Prolaktin. Prolaktin dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang pertumbuhan ductus dan alveolus pada kelenjar manae saat kehamilan dan produksi air susu selama menyusui. Oksitosin. Oksitosin dihasilkan oleh hipotalamus dan disimpan di hipofisis posterior. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi otot polos uterus selama proses kelahiran dan merangsang kelenjar manae untuk mengeluarkan air susu.
Ada pula CRH atau corticotropin releasing hormone. CRH dihasilkan oleh plasenta yang berfungsi memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup udara. Dan yang terakhir, prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus yang berfungsi mempengaruhi robeknya folikel saat ovalasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Sekian dari saya. Terima kasih.